Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Ahmad Official 13. Video channel yang membahas tentang dunia cryptocurrency dan juga tentang blockchain, di mana cryptocurrency kini mulai booming ya, mulai viral dan mulai berkembang di era sekarang ini. Channel ini membahas tentang berbagai macam mining, penambang, juga aplikasi-aplikasi tentang pembahasan cryptocurrency dan juga tentang aplikasi mining ya, tentang metaverse juga ada, tentang blockchain dan juga airdrop tentang cryptocurrency ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe ya channel Ahmad Official 13. Check it out. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi salah satu P-Network, yaitu tentang tampilan terbaru, yaitu tentang mainnet ya. Di sini tampilan sudah berubah ya, teman-teman bisa lihat ini ada mainnet, dan kemungkinan diinfokan mainnet sudah mulai aktif ya teman-teman ya, sudah bisa aktif, dimana mainnet ini nanti bisa teman-teman rasakan ya, mungkin masih bersifat tertutup ya, jadi nanti mainnet tersebut akan ditentukan ya, masih sifat tertutup, jadi hanya bagian yang bisa dilakukan ya, baik P2P, P2up ya, belum bisa ke eksternal ya. Dan kemungkinan untuk mainnet ini untuk saldonya masih nol ya, karena apa? Karena nanti belum KYC ya. Nanti ketika teman-teman sudah KYC, nanti saldo P-Network teman-teman akan masuk ke saldo wallet ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada mainnet dashboard. Kita klik dulu mainnet dashboard. Mainnet dashboard ini tampilan dari mainnet yang Anda peninjauan saldo. Yang bagian oranye bagi teman-teman pasti sudah tahu ya, ini adalah hasil dari penambang tim ya. Dan yang bagian ungu ini bagian hasil real kita ya. Nanti ketika sudah KYC, nanti saldo ini akan masuk ke dompet kita ya. Nanti ini ya, ini saldo masih ini. Sini ada mainnet checklist ya. Dan di sini teman-teman nanti bisa cek download free browsernya. Di sini ada P-Wallet. Di sini ada bagian apa nih? P-up you want to lock. Berarti teman-teman nanti disuruh di lock ya sebagian sebagian fee-nya ya, karena nggak semua yang kita hasilkan itu langsung dapat dicairkan atau dijual belikan atau di ini ya. Sebagian di lock ya. Nanti lock itu fungsinya buat apa? Buat investasi teman-teman jangka panjang ya. Dan juga di sini ada commit your KYC so commission ya, with your KYC. Dan bagian terakhir itu ada with your team, so let KYC to transfer more fee. Dari sini teman-teman bisa lihat di bagian nomor 6 ini, pastikan tim atau member yang teman-teman ajak itu pastikan dia lolos KYC juga ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak KYC, maka hasil fee-nya itu akan tertahan ya, dan tidak masuk ke saldo kita. Jadi syaratnya agar bonus yang ini ya, bonus yang oranye ini bisa masuk ke kita itu, intinya member yang diajak itu ikut KYC dan pastikan dia lolos KYC ya, dipandu ya membernya, karena keuntungan teman-teman juga ya, karena saldonya akan masuk ke teman-teman. Di sini ada bacaan ya, review net mainnet mining simulation ya. Di sini teman-teman bisa lihat bacaannya ya, unit. Coba saya ini dulu, translate ya, translate dulu Google terjemah. Jadi di P-Network ini update terbarunya itu teman-teman mainnet sudah mulai aktif ya, sudah bisa aktif. Nanti teman-teman tinggal sambil pantau ya, atau cek di grup-grup atau di Twitter ya. Di sini Anda perlu memulai sesi penambang baru untuk melihat formula penambang baru. Oke. Berarti di sini nanti ketika teman-teman klik petir baru lagi, maka ini akan muncul tampilannya ya. Ini karena tadi kemarin saya udah klik, kemungkinan nanti perkiraan apa ya, malam saya klik lagi nanti akan muncul ya. Di sini ada bagian konfigurasi tingkat. Nah ini yang saya bilang di lock ya, bagian lock ini. Jadi teman-teman pengunciannya berapa persen dan durasinya penguncian berapa lama ya. Nanti keuntungannya akan ketahuan di sini ya. Dan di lock ini teman-teman pastikan buat investasi ya. Nanti ketika sudah ditentukan maka nilai fee-nya akan terus menaik ya, bertambah ya. Itu ya. Di sini ada bagian commission ya.
Di sini ada. Nah, oke, kita coba cek di bagian Pi browser ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Tinggal saya langsung buka. Di Pi wallet sudah muncul ya, Pi mainnet ya, ini warna hijau. Yang Pi tester juga ada. Ini versi 0 ya, karena nanti belum KYC ya. Nanti kalau sudah KYC nanti saldonya akan ada. Nanti di sini teman-teman bisa mulai akan yang namanya transaksi ya. Mungkin masih bertipe tertutup ya, belum internal, jadi nanti ditentukan aja mana yang sudah bisa dia mulai transaksikan ya. Nanti akan diinfokan sama manajemen core team ya. Di sini teman-teman bisa blockchain Pi, teman-teman bisa lihat di sini blockchain ya. Di sini teman-teman bisa cek ini di bagian apa nih. Ini yang mainnet testnya masih 0 ya, masih 0. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini testnet ya, testnet itu masih uji coba ya. Ini teman-teman bisa lihat banyaknya transaksi ya. Ini kan ada testnetnya, testnet ya. Semua transaksi akan ketahuan di sini ya. Nah, ini mainnetnya ketahuan di sini ya. Untuk versinya kita coba Indonesia ya, biar mudah dipahami itu ya. 3 jam yang lalu ya. Teman-teman bisa cek ini transaksinya ya. Jadi semua transaksi tercatat di sini ya, di blockchain flower ya. Nanti mainnya juga ketahuan di sini nih ya. Mungkin untuk infonya coba kita baca sedikit ya tentang ini ya. Ini karena katanya panjang banget ya, mungkin saya singkat-singkat aja ya biar enggak terlalu panjang. Di sini ada Pi mainnet sekarang aktif ya. Nah, ini Pi mainnet sekarang aktif memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet, di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal. Berarti Pi network ini belum bisa ke eksternal ya, jadi baru bisa melalui internal ya, dalam, yaitu peer-to-peer dan peer-to-up ya, dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di Pi blockchain flower ya, ini yang tadi saya ini ya, ini blockchain flower ya. Ini contoh testnetnya. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet yang tadi saya infokan. Meskipun saldonya semua orang di mainnet saat ini adalah 0, semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk KYC ya, KYC juga nanti dikabarkan akan dikit lagi ya, kemungkinan bertahap kayaknya ya. Kita juga belum tahu juga, kita tinggal tunggu ya info dari grup-grup, dari apa namanya, ibaratnya leader-leader penting ya di Pi network yang sudah dipercayai di Indonesia ya. Kita tunggu infonya. Di sini kita lihat lagi, perhatikan bahwa Pi network tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding. Tadi di sini tidak ada yang penjualan Pi di luar itu ya, karena kalau kita tahu itu ibaratnya palsu ya, Pi bukan Pi asli ya. Teman-teman harus lebih hati-hati ya, karena banyak sekali penyamaran atau peniruan tentang bisnis network ya, terutama Pi network ya. Teman-teman hati-hati ya. Bahwa ini adalah tahap baru di bagian pasokan dan penambang Pi dari laporan resmi kami ya. Penambang akan berlanjut di fase mainnet, tapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas ya. Ini kita lihat, kita baca yang penting-penting aja ya. Di sini teman-teman bisa pasokan Pi ya. PCP network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling eksklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia untuk mewujudkan PC ini. Penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kalangan Pi. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi Pi ini sudah dibangun dari tahun 2019-an ya kalau nggak salah. Ini kita bisa lihat ya, pada saat yang sama mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambang jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengah setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Modal pasokan mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan dan keamanan telah mendemonstrasi komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkar keamanan yang saling terkait secara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel, membantu mendistribusi token secara luas di seluruh dunia ya. Berarti Pi sudah mencapai seluruh dunia ya.
Jadi bukan Indonesia aja, mungkin dari negara lain juga ikut menambang Pi ya. Di sini kita lihat kata-kata yang sangat panjang. Saya cari kata-kata yang penting ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Convention pertama jaringan Pi pada September-Oktober 2020, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambang harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Bagi tahun 2020 Pi Network masih 10 juta member ya. Ini teman-teman bisa disebut pasukan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar, terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi. Tapi Pi itu memiliki total pasokan 100 ya. Tadi 80 miliar Pi-nya dan akhirnya akan menerima 80 miliar ya komunitas, dan tim intinya pada akhirnya akan menerima 20 miliar, jadi dibagi dua ya. Nanti dibagi lagi nih, teman-teman bisa cek ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, 80% dari pasukan komunitas akan dibagikan lagi menjadi 65% kan. 80% dari 65% dilakukan untuk semua dia penambang pioner di masa lalu dan masa depan. Berarti 65%-nya itu dibagikan untuk penambang yang sudah lama maupun baru ya. Dan 10%-nya dijadikan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang berada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation. Tadi 10%-nya dialokasikan lagi. Terus di sini ya, ini total contoh ya, 80 miliar dibagi lagi ya. Nambang perkiraan cadangan kumpulan likuiditas 5 miliar Pi, cadangan yayasan hibah acara komunitas dan lain 10 miliar Pi perkiraan. Teman-teman berarti si PSKP yang ditambang. Jadi pastikan teman-teman untuk KYC itu disiapkan ya datanya, baik SIM, paspor dan KTP ya. KTP yang udah lama atau udah buram atau belum dirubah untuk seumur hidup, teman-teman pastikan dirubah dulu ya agar seumur hidup ya, agar tidak kedaluarsa. Satu yang punya SIM pakai kasih SIM ya. Di sini ada tulisan 10 miliar Pi akan dijadikan untuk organisasi masyarakat dan membangun ekosistem yang di masa depan, akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Dari 10 miliar itu buat mengalokasikan Yayasan Nirlaba ya. Ini ada contoh pengaturan dan mensponsori acara komunitas, mengatur sukarelawan, mengumpulkan pendapatan dan umpan balik dari komunitas, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan aktivitas bisnis lain termasuk pemerintah, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi ya. Jadi ini 5 miliar lagi akan dijadikan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi peserta ekosistem, termasuk pioner dan pengembang aplikasi Pi ya. Ini sangat panjang ya teman-teman, mungkin sebagian nanti bisa saya bacakan ya. Mungkin itu aja sih yang mungkin saya infokan tentang aplikasi Mainnet ya, bagi para pioner siap-siap untuk bisa menikmati hasilnya ya. Dimana di Mainnet sudah mulai aktif, tinggal tunggu KYC-nya aja ya. Dimana nanti saldo yang teman-teman sudah tambang dari sekian lamanya akan membawa hasil ya. Intinya di Pi Network itu hanya butuh kesabaran dan ketenangan dan juga konsisten ya untuk klik petir ya. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan dan sudah berjuang di Pi Network sampai akhir ini ya. Semoga bermanfaat. Salam cuan.